Semua orang tentunya ingin selalu sehat, tapi banyak kasus di mana penyakit tersebarkan begitu cepat sehingga sangat sulit sekali untuk dihindari. Nah, kamu harus tahu nih guys, penyakit-penyakit berbahaya yang penularannya sangat cepat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya bagi yang belum, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru The Shiny Peanut. Difteri. Baru-baru ini guys, ada penyakit yang sangat mematikan bahkan menyerang anak-anak di Jawa Barat, yaitu penyakit difteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Bakteri ini menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan terkadang dapat mempengaruhi kulit. Bahkan sejak November 2017, kasus infeksi difteri memakan korban jiwa hingga 13 orang di Jawa Barat. Penyakit ini mudah sekali tertular seperti terhirup atau terkena percikan ludah si penderita, barang-barang yang sudah terkontaminasi bakteri seperti ponsel atau handuk, juga sentuhan langsung pada luka si penderita. Nah, penularan ini terjadi karena penderita yang tinggal di lingkungan ramai dan kebersihan yang tidak terjaga. Makanya guys, kalian harus berhati-hati ya. Herpes. Bayi yang baru lahir tentunya sangat lucu, bahkan saking gemasnya kita ingin selalu menciumnya. Nah, tapi kamu harus hati-hati nih guys. Seorang bayi berusia 18 hari bernama Mariana Risifrid meninggal diakibatkan meningitis HSV-1. Menurut dokter, bayi mungil ini mungkin tertular dari ciuman seorang yang membawa virus herpes. Herpes merupakan penyakit kulit yang sangat mudah tertular, dan bayi tidak memiliki imun untuk melawan virus ini. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kematian jika infeksi virus telah menyebar hingga ke organ vital pada bayi. Jadi buat kamu yang punya bayi, sebaiknya berhati-hati agar bayimu tidak dicium orang sembarangan, dan kita juga jangan sembarangan memegang atau mencium bayi ya. Ebola. Penyakit ini kronis banget dan mencuat di Afrika Barat. Walaupun kasusnya sangat kecil di Indonesia, kita tetap harus waspada ya. Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di Sudan dan Kongo. Nah, virus Ebola ini diperkirakan hidup di dalam tubuh kelelawar pemakan buah atau codot. Virus itu lalu menyebar ke hewan lain dan kemungkinan menjangkit manusia melalui darah saat mereka membersihkan darah hewan buruan yang sudah terkontaminasi. Lingkungan sekitar yang terkontaminasi virus Ebola juga beresiko menularkan penyakit ini. Gejala awal dari virus ini berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, dan menggigil bahkan muntah darah. Jika tidak diobati secepatnya, bisa-bisa menyebabkan kematian. SARS. Penyakit yang mengakibatkan penderitanya influenza, gangguan pernapasan yang akut, dan dapat menyebabkan kematian ini pertama kali muncul di Guangdong, Cina Selatan pada November 2002 lalu. Penyakit ini kemudian menyebar begitu cepat dan disebarkan oleh seseorang yang berpergian dari Cina ke Vietnam melalui Hong Kong. Penyakit SARS ini bahkan menginfeksi ribuan orang di Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan benua Amerika. Penyakit SARS disebabkan oleh kelompok virus corona yang merupakan penyebab influenza. Penularan virus terjadi melalui perantara udara, kontak yang erat, dan kontak langsung dengan alat yang sudah terkontaminasi. Antraks. Apa kamu pernah mendengar tentang penyakit ini? Penyakit yang menyerang kulit, paru-paru, dan saluran pencernaan ini diakibatkan oleh bakteri Bacillus anthraci yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Penderita biasanya tertular antraks dari kontak langsung dengan binatang, wol, daging yang terkontaminasi, atau kulit binatang yang terinfeksi. Orang-orang yang beresiko antraks yaitu petani atau peternak, dokter hewan, pekerja laboratorium, juga memakan daging mentah dari binatang yang terinfeksi. Gejala antraks salah satunya terdapat benjolan merah kecoklatan yang gatal dan tidak nyeri, dan kemudian benjolan ini membentuk lenting yang akhirnya pecah dan membentuk koreng hitam dan bengkak di sekitarnya. Leptospirosis. Baru-baru ini, virus leptospirosis menyerang satu keluarga di Dukuh Karangan, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ini bisa menjangkit pada manusia maupun hewan. Kuman ini juga dapat hidup dan berkembang biak di tubuh hewan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kasus penyakit ini banyak timbul pada musim hujan, terutama pada daerah yang terkena banjir. Tanda-tanda penyakit leptospirosis ini memang menyerupai tifus atau influenza. Penularan virus ini dominan dari hewan ke manusia. Sedangkan untuk menular ke manusia lain sebenarnya potensinya sangat kecil. Virus ini juga ada di tikus dan juga bisa tersebar lewat nyamuk dan juga sapi yang ada bakterinya.
Wabah hitam atau pes. Black Death atau wabah hitam merupakan penyakit pes dan radang paru-paru yang dulunya pernah membunuh lebih kurangnya hingga 200 juta umat manusia. Wabah ini dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan menyebar dengan sangat cepat. Bermula dari Eropa di tahun 1330-an, wabah ini menghapuskan 45% penduduk dalam jangka waktu hanya 4 tahun. Gejala penyakit diawali dengan munculnya benjolan seperti tumor pada bagian leher, paha, dan ketiak yang berisi nanah dan akhirnya kulit penderita perlahan menghitam. Setelah mengalami sesak nafas, penderita akan muntah darah dan mengalami demam tinggi, kemudian meninggal dunia dalam 2 hari. Pada masa itu, penyakit mematikan ini diobati oleh dokter yang terkenal dengan topeng gagaknya, yaitu Plague Doctor. Dokter ini menggunakan topeng dengan hidung yang mancung untuk mengurangi aroma yang tidak sedap dari pasien, juga agar terlindungi dari virus yang menular sangat cepat. Seiring dengan pergantian abad, wabah ini berangsur berkurang, tapi nggak berarti menghilang hingga saat ini. Pada tahun 2012 lalu, seorang pria asal daerah terpencil di Oregon, Amerika Serikat, mengalami gejala penyakit aneh di tangannya setelah digigit kucing peliharaannya. Akibatnya, penyakit ini membuat paru-parunya rusak dan juga bagian jari tangannya menghitam seperti kayu terbakar. Setelah diteliti, hal ini bermula dari kucing peliharaannya tanpa sengaja menghirup air seni dari tikus dan langsung tertular virus ini. Lalu setelah didiagnosa, ternyata dia positif terkena wabah pes dan akhirnya tangannya diamputasi. Wah, sebaiknya kita harus lebih berhati-hati lagi ya dalam menjaga kebersihan rumah dan hewan peliharaan kita dari tikus-tikus. Nah, setelah menonton video ini, kita harus lebih waspada dan menjaga kesehatan lagi ya, biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa like dan share video ini biar orang pada tahu. Terima kasih.